Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya dengan mata kuliah Machine Learning di pertemuan ke-7, di mana pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita terkait Artificial Neural Network. Artificial Neural Network ini sudah kita pelajari terkait konsep dasarnya. Kemudian minggu lalu juga sudah kita pelajari terkait metode untuk mengupdate bobotnya. Walaupun minggu lalu banyak kendala ya di kelasnya, mati lampu dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan terkait Artificial Neural Network untuk klasifikasi. Jadi mungkin untuk mengingat kembali ya apa yang sudah kita pelajari di 2 pertemuan sebelumnya. Neural network itu kita bicara tentang jaringan syaraf tiruan yang pada dasarnya itu semuanya adalah konsepnya sama seperti di dalam regresi. Namun tergantung yang menjadi variabel targetnya. Ingat, variabel target itu adalah variabel y-nya. Nanti variabel y-nya apakah dia numerik, kemudian apakah dia kategorikal. Kalau numerik, maka ini akan lebih cenderung terhadap prediksi. Kita dapat y topinya. Tetapi kalau kategorikal, kita akan cenderung kepada klasifikasi. Kategorinya ada berapa? Misalnya klasifikasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau klasifikasi A, B, C, dan seterusnya. Di mana prosesnya ada yang namanya fitur. Ya, fitur itu kita namakan sebagai inputnya yang merupakan neuron di layer ke-0-nya, yaitu merupakan variabel X-nya. Jadi secara garis besarnya terkait artificial neural network kan kita punya misalnya ada 3 variabel X1, X2, X3. Ini adalah layer ke-0. Kemudian misalnya neuron di dalam hidden layer-nya, kita misalkan hidden layer-nya hanya ada 1 ya, neuronnya ada 2, maka nanti ini semuanya akan seperti ini. Ini saya bedakan gambarnya ya, ke sini, kemudian yang ini ke sini, yang ini ke sini. Kemudian ada lagi. Nanti di sini kalau bicaranya hanya prediksi, maka output layernya neuronnya hanya 1. Ini adalah y-topinya. Jadi nanti dari sini ke sini gitu ya. Nah, tetapi kalau dia prediksi, maka bisa kita gambarkan misalnya seperti ini. 2, 3, kemudian ini hidden layernya. Prediksinya tergantung apakah maksud saya adalah klasifikasinya bergantung ya apakah dia kategorinya hanya 1 atau hanya 2 atau 3. Kalau misalnya kita sebutnya ada 3 gitu ya klasifikasinya, maka di sini neuron di dalam outputnya akan ada 3. Jadi sama seperti tadi ini neuron di dalam hidden layernya, kemudian yang ini juga sama gitu ya. Nah, ini masing-masing juga akan sama. 3. Kemudian ini, dan ini. Ini adalah X1, X2, X3. Yang ini adalah klasifikasi 1 misalnya. Kemudian kelas 2, yang ini adalah kelas 3. Dan sudah kita pelajari bagaimana cara kita melakukan prediksi menggunakan artificial neural network atau klasifikasi. Contoh-contoh yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu lebih cenderung kepada prediksi, di mana banyaknya neuron di output layernya ini hanya ada 1 dan data-datanya itu terkait variabel targetnya itu adalah numerik. Jadi ini untuk mengingatkan lagi, ini hidden layer gitu ya. Ini biasanya kita sebut layer 0, kemudian ini layer 1, yang ini adalah layer 3 yang merupakan output dan seterusnya. Nah, cara perhitungannya juga sudah dijelaskan gitu ya.
nanti ini akan memiliki bobot masing-masing W11, W12, dan seterusnya. Kemudian nanti akan didapatkan nilai Z terlebih dahulu gitu ya. Ini adalah jumlah bobot, di mana di sini nanti akan ada biasnya masing-masing dari setiap neuron di dalam hidden layer ataupun di dalam output layernya. Kemudian kita gunakan fungsi aktivasi, sampailah ketemu prediksinya berapa. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari ketika nilai prediksi dengan nilai aktualnya berbeda, maka ini akan muncul yang namanya error, sehingga butuhlah update bobot, di mana arahnya dari output layer ke layer yang paling luar atau layer 0 gitu ya, untuk mengupdate bobot di sini. Dan di sini 2 pertemuan lalu juga sudah dibahas, ini dinamakan sebagai proses backpropagation, di mana dari arah perhitungan bobot dari arah output layer terhadap layer paling awalnya itu kita sebut sebagai backward pass. Gitu ya, yang ini backward pass, sementara untuk arah ke depannya ini kita sebut sebagai forward pass. Nah, sudah dipelajari bagaimana cara menghitung bobotnya, bagaimana cara kita mengupdate bobotnya itu minggu lalu. Kita cari dulu gradien errornya, kemudian nanti dikembalikan lagi terhadap fungsi aktivasi yang digunakannya apa. Dapatlah bobot untuk setiap neuron gitu ya, untuk setiap jaringan di setiap neuronnya, baik itu di hidden layer maupun di layer yang lain. Kemudian nanti akan diupdate lagi melalui forward pass ketika nilai prediksinya itu masih tetap tidak sama dengan nilai aktual, maka itu akan dilakukan perulangan secara terus-menerus. Itu ya, sampai dia ketemu yang namanya konvergen. Nah, ini juga sudah dijelaskan di minggu lalu. Konvergennya, minggu lalu sudah dijelaskan ada beberapa metode di mana kita pada umumnya itu menggunakan early stop. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahasnya adalah terkait klasifikasi. Jadi penggunaan artificial neural network untuk klasifikasi. Ya, artinya yang menjadi variabel targetnya itu berupa kategorikal. Gitu ya, berupa kategorikal. Nah, banyak sekali penerapannya, contohnya di bidang pemasaran, kita ingin memprediksi apakah seseorang itu akan membeli atau tidak membeli sebuah produk, misalnya seperti itu. Kemudian, apakah seseorang dalam karakteristik tertentu lebih suka film-film apa gitu ya, kan ada klasifikasinya, ada horor, ada komedi, ada romance, ada film action gitu ya, ada science, dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh lainnya di dunia perbankan. Di dunia perbankan itu ketika sebuah kreditur itu mengajukan kredit gitu ya, calon kreditur itu mengajukan kredit, itu akan dianalisis dulu oleh bagian perbankannya. Apakah prediksinya nanti atau klasifikasinya kira-kira orang ini ke depannya itu kreditnya akan lancar atau akan macet. Kalau kemungkinan kreditnya lancarnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kredit macet, ya mungkin ajuan pinjaman kreditnya itu akan disetujui oleh pihak bank tersebut. Nah, kasus-kasus seperti inilah yang termasuk ke dalam kasus klasifikasi. Tadi klasifikasinya contoh yang pertama dia membeli atau tidak membeli gitu ya. Klasifikasinya beli atau tidak beli. Contoh yang pertama ya. Kemudian yang kedua, klasifikasinya film apa? Apakah horor? Kemudian apakah drama gitu ya? Apakah komedi? Apakah film action dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian di dalam dunia perbankan tadi contohnya adalah lancar dan kreditnya apakah lancar atau akan macet. Nah, untuk penerapan artificial neural network dalam klasifikasi, pada dasarnya konsep dan cara kerjanya itu sama dengan kasus regresi yang kita bahas di 2 pertemuan awal gitu ya. Walaupun tetap beberapa hal harus diperhatikan, terutama penyesuaian di dalam output layer. Tadi karena output layernya itu kalau prediksi itu hanya ada satu neuronnya, yaitu topinya langsung gitu ya, karena dia nilainya adalah numerik. Nah, kalau klasifikasi artinya di output layernya itu harus disesuaikan lagi.
di mana kebanyakannya neuron di dalam output layernya itu akan sebanyak sesuai dengan klasifikasinya. Dan fitur target ini atau kelas klasifikasinya itu biasanya dirubah menggunakan one-hot coding atau yang kita kenal sebagai dummy di dalam statistika, di dalam regresi ya. Ketika kita punya variabel X-nya itu kategorikal, kita misalkan dummy-nya berapa dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi aktivasinya juga akan berbeda tergantung banyaknya klasifikasi. Kalau klasifikasinya 2, biasanya kita juga masih bisa menggunakan fungsi aktivasi sigmoid atau logistik karena biasanya fungsi aktivasi logistik tersebut itu bisa digunakan untuk data atau targetnya itu adalah biner 0,1 gitu ya. Nah, kemudian loss function-nya, kalau di dalam kasus regresi minggu lalu yang sudah dijelaskan itu, kita menggunakan sum square error. Nah, sekarang untuk klasifikasi itu biasanya lebih banyak menggunakan cross entropy function. Gitu ya. Nah, sekarang perubahan di dalam output layernya, one hot coding. Tadi sudah disebutkan bahwa one hot coding ini sama seperti konsepnya seperti variabel dummy. Jadi kalau kita misalkan punya target variabelnya itu ada 3 kategorikal, yaitu rendah, kemudian medium, dan juga tinggi atau low, medium, and high. Maka satu kategori target tersebut nanti akan dinyatakan dalam bentuk vektor. Nah, di sini misalnya 1001, vektor 100 maksud saya itu menyatakan untuk yang rendah. Kemudian vektor 010 ini menyatakan untuk yang medium. Kemudian vektor 001 itu menyatakan untuk yang tinggi. Jadi pada dasarnya one hot coding itu merubah satu nilai target menjadi vektor berdimensi 3 yang berisi 0 atau 1. Ini tergantung banyaknya klasifikasinya. Berdimensi 3 tadi karena contohnya adalah klasifikasinya ada 3 di variabel targetnya. Nah, kemudian tadi yang membedakannya lagi karena di sini variabel targetnya itu lebih dari 2 atau bukan biner gitu ya. Maka fungsi aktivasi yang digunakannya untuk output layer, baik itu di layer hidden layer ataupun di output layer atau layer terakhirnya, kita menggunakan fungsi softmax. Gitu ya, fungsi softmax ini digunakan ketika kategorikalnya itu lebih dari 2. Nah, fungsi aktivasi softmax itu bisa dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi, yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ZI ini adalah jumlah bobot, jumlah perkalian input dengan bobot ditambah dengan biasnya masing-masing. Gitu ya. Nilainya adalah IXP dari jumlah tersebut, yang ini jumlah dari perkalian nilai input dengan bobot ditambah dengan perkalian antara bias dengan bobot awal biasnya. Dibagi dengan jumlah keseluruhan untuk setiap kategorikal. Gitu ya, jumlah keseluruhan IXP dari untuk setiap kategorikal. Jadi yang ini klasifikasi yang ke I. Misalnya tadi kita punya kasusnya 3 kategorikal. Ada low, ada medium, ada high. Fungsi aktivasi yang menggunakan softmax untuk yang Z low, misalnya neuron low, maksudnya adalah seperti itu ya. Kalau saya gambarkan arsitekturnya, kita punya misalnya inputnya ada 3, ini adalah hidden layernya, kemudian ini output layernya ada 3. Yang ini adalah low, kemudian ini adalah medium, yang ini adalah ini high ya, harusnya. Ini juga harusnya adalah high. Gitu ya. Jadi nanti kan masing-masing akan seperti ini. Ini sama, kemudian dan seterusnya. Ini input, misalnya X1, X2, X3, layer 0, yang ini adalah hidden layer 1.
kemudian ini adalah output layernya. Gitu ya. Jadi ini kita menggunakan fungsi softmax karena tadi sudah disebutkan kategorikalnya untuk outputnya atau untuk variabel targetnya itu ada 3. Nah, untuk menghitungnya bagaimana? Nanti fungsi aktivasi untuk yang low adalah EXP dari Z low-nya dibagi dengan total keseluruhan. Untuk yang medium, ini harusnya medium ya. Medium dibagi dengan jumlah keseluruhannya, kemudian EXP dari height-nya juga sama. Nah, nanti bagaimana kita menyimpulkan dia termasuk klasifikasi apa? Yang diambilnya adalah yang nilai maksimum. Peluang maksimumnya ada di kategorikal yang mana? Maka kita klasifikasikan dia masuk ke kategori tersebut. Nah, semua nilai hasil fungsi aktivasinya itu akan bernilai 1 kalau dijumlahkan karena dia merupakan nilai peluang yang artinya nilai fungsi aktivasi berada dalam interval 0 sampai dengan 1. Jadi kalau kita nyatakan dalam peluang ya seperti ini gitu ya, peluang bahwa dia termasuk kategorikal masuk ke dalam klasifikasi rendah berdasarkan data yang diketahui adalah ini fungsi aktivasinya. Kemudian peluang bahwa dia masuk kategorikal medium berdasarkan datanya dia fungsi aktivasinya dinyatakan seperti ini. Kemudian peluang dia masuk ke dalam kategorikal high atau klasifikasi high, fungsi aktivasinya kita nyatakan seperti ini. Nah, bagaimana cara tadi kita menentukan data tersebut gitu ya, observasi pertama itu masuk ke dalam klasifikasi apa atau ke dalam kategorikal apa di output layernya, yang diambilnya adalah nilai maksimum dari semua peluang di sini. Nah, sebagai contoh, misalnya kita punya nih Z-nya, gitu ya. Z yang di sini gitu ya. Ini Z1, Z2, Z3. Nah, kemudian sebelum kita nyatakan ke dalam hasil outputnya, kita kan harus menggunakan fungsi aktivasi. Gitu ya. Tadi fungsi aktivasinya menggunakan fungsi softmax. Kita hitung gitu ya. Untuk yang low, medium, sama high, kemudian EXP dari Z-nya berapa, yang ini. Kemudian ini akan diperoleh dengan 3,857 dibagi dengan totalnya. Tadi sesuai dengan persamaannya. 29,766. Nanti akan diperoleh untuk peluang bahwa observasi tersebut atau pengamatan pertama itu masuk klasifikasi rendah adalah 0,1 sekian. Kemudian masuk ke dalam klasifikasi medium, peluangnya 0,8. Masuk ke dalam klasifikasi high, dia peluangnya adalah 0,0. Nah, dari sini diambil yang maksimumnya berapa. Maksimumnya adalah yang masuk ke dalam kategorikal medium. Artinya, kita bisa nyatakan bahwa pengamatan tersebut adalah masuk ke dalam klasifikasi medium. Gitu ya. Ini mungkin secara arsitekturnya, secara lebih jelasnya digambarkan seperti ini. Misalnya kita punya input layernya itu 1 sampai dengan 5 atau kita punya fiturnya ada 5 gitu ya, X2, X3, X4, X5. Kemudian hidden layernya nanti banyaknya neuron tergantung pertimbangan masing-masing. Kemudian softmax menggunakan output layernya, ini adalah fungsi hasil aktivasinya. Tadi ya, nanti dapat diperoleh dia peluangnya berapa, ini berapa, diambil yang maksimumnya berapa, maka pengamatan yang pertama itu masuk ke dalam klasifikasi apa. Nanti pengamatan yang kedua dia input lagi gitu ya, masing-masing fiturnya, dapat lagi peluangnya masing-masing, maksimumnya berapa, nah kemudian dia masuk ke dalam kategori apa. Gitu ya. Nah, kemudian loss function yang kita gunakan untuk klasifikasi itu kebanyakannya menggunakan cross entropy. Jadi kalau yang minggu lalu kita bahas loss functionnya itu adalah sum square error. Sekarang untuk klasifikasi yang digunakannya adalah cross entropy. Misalkan ada M kategorikal, tadi artinya ada M neuron gitu ya.
kita notasikan sebagai 1, 2, sampai dengan M besar. Nah, kategori benarnya adalah kategori M0, dinyatakan sebagai kategori M0. Sehingga vektor dummy-nya yang akan menggunakan one hot encoding, dia akan seperti ini. Ya. Nah, misalkan juga peluang untuk setiap kategorinya itu dinyatakan sebagai PM, itu ya, peluang untuk setiap klasifikasi ke M-nya 1 sampai dengan M besar. Nah, nilai cross entropy-nya itu dihitung dengan negatifnya dari jumlah perkalian dari vektor dummy-nya yang ini dengan ln dari peluangnya, logaritma natural dari peluangnya. Jadi ini dikalikan dengan ln P1, kemudian ini dikalikan ada sebanyak berapa nanti dari vektor dummy-nya, kemudian 1 dikalikan dengan ln PM0, ini yang betulnya. Maksudnya betul itu tadi dia kategori yang apa gitu ya. Tadi kan 100, 010, 010, 001. Kemudian yang terakhir juga sama, akan diperoleh nilainya nanti adalah minus dari ln dari PM0-nya. Ini ya peluang yang benarnya. Nah, kemudian penggunaan softmax, fungsi aktivasi submax ini berimplikasi juga pada update bobotnya, sama seperti yang kita pelajari di minggu lalu gitu ya, bergantung fungsi aktivasinya apa, maka nanti dikembalikan dalam proses backward pass-nya itu menggunakan fungsi aktivasi yang sama gitu ya. Nah, minggu lalu sudah dijelaskan juga bahwa untuk update bobot itu dihitungnya melalui turunan berantai gitu ya, kalau kita kaitkan dengan konsep di dalam kalkulus. Gitu ya. Jadi errornya itu nanti nilai error yang di ujung neuron atau output layer maksud saya, itu diturunkan terhadap bobot, ingin diturunkan terhadap bobot di layer keberapa dan di neuron keberapa dan juga untuk pengamatan keberapa. Nah, di sini misalnya layernya adalah L, MK, nanti errornya diturunkan dulu terhadap A. A itu yang kita kenal sebagai nilai inputnya, gitu ya. Kemudian Z itu adalah jumlah perkalian dari bobotnya, dan sampai dengan seterusnya. Ini masing-masing nanti akan memiliki nilai, kemudian dikalikan, dan juga ada yang disebut dengan vektor gradien. Minggu lalu sudah kita bahas. Kalau lupa silahkan dibuka lagi modulnya maupun PPT-nya. Nah, kemudian ini kan dimisalkan, bukan dimisalkan ya, nilai vektor gradien itu adalah perkalian antara, ini saya beri nilai ini ya, kayak gitu. Ini adalah vektor nilai gradien errornya maksud saya. Kemudian akhirnya juga ini sudah dipelajari di minggu lalu, ini akan sama dengan perkalian antara gradien error dengan nilai output di hidden layer atau di output layer atau input di layer ke nolnya. Gitu ya. Nah, fungsi softmax-nya, fungsi softmax aktivasi dengan loss function-nya adalah cross entropi, maka nilai gradien errornya diperoleh dengan menggunakan persamaan ini. Jadi sebagai contoh, tadi nilai peluang untuk klasifikasi satunya adalah 0,129, nilai peluang untuk klasifikasi 2-nya adalah 0,8, nilai peluang untuk klasifikasi yang ketiganya adalah 0,003992. Nah, karena dia menggunakan fungsi softmax dan juga loss function-nya adalah cross entropy, maka kita hitung gradien error-nya adalah menggunakan notasi ini. Jadi kalau M-nya adalah target yang benar, misalnya di sini, klasifikasi yang benarnya adalah yang low. Jadi berdasarkan peluang ini kan dia hasil klasifikasi menggunakan jaringan saraf tiruannya, dia masuk ke dalam klasifikasi medium. Ternyata data aktualnya itu dia adalah low, maka terjadi error gitu ya. Kenyataannya dia masuk ke dalam kategori rendah, tetapi hasil prediksinya dia masuk ke dalam, atau hasil klasifikasinya dia masuk ke dalam kategori medium. Sehingga tadi dan syarat ya, fungsi aktivasinya adalah softmax dan loss function-nya adalah cross entropy, maka
gradient errornya dihitung menggunakan persamaan ini. Karena nilai M-nya itu tidak sama dengan M0, maka minus dari 1 dikurangi dengan PM-nya, peluang dari nilainya. Ini akan diperoleh untuk error gradien yang pertama. Kemudian error gradien yang selanjutnya 2, kemudian yang ini yang ketiga, dan seterusnya. Nah, proses update ini dilakukan seperti biasa gitu ya, berulang-ulang seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Gitu. Nah, sekarang kita coba ingat kembali rule of thumb di dalam training di dalam untuk neural network ya. Jadi sudah dijelaskan di awal bahwa artificial neural network itu termasuk ke dalam supervised learning, maka ada yang namanya proses splitting data training dengan data testing. Nah, ini rule of thumb untuk data training di dalam neural networks-nya. Di sini ya, ketika kita merancang suatu sistem jaringan syarat tiruan, akan muncul beberapa pertanyaan yang akan dibangun. Di awal-awal juga sudah pernah kita pelajari gitu ya, atau sudah pernah saya singgung sebelumnya. Berapa banyak layernya, termasuk hidden layernya itu harus berapa, kemudian banyaknya neuron, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, berdasarkan Police Rule, aturan ini menyatakan bahwa banyaknya sampel per kategori kelas kalau dinyatakan sebagai S, kemudian kasus klasifikasi, pada kasus klasifikasi banyaknya fiturnya itu adalah N besar, ingat di sini N besarnya itu adalah banyaknya fitur, maka agar mendapatkan hasil yang optimal, data trainingnya itu harus menggunakan proporsi ini. Proporsi S dibagi N-nya lebih besar dari 3. Gitu ya, sampel untuk data trainingnya. Kemudian banyaknya hidden layer. Single layer itu single hidden layer dengan neuron yang cukup sudah dapat menghasilkan model yang baik. Namun dalam prakteknya dua hidden layer ini seringkali digunakan untuk mempercepat konvergensi. Jadi sebenarnya single hidden layer dengan neuron yang cukup juga menghasilkan. Nah, dua hidden layer ini sering digunakan untuk mempercepat konvergensi. Nah, dalam beberapa kasus 5 atau 6 hidden layer sudah cukup dan tambahan hidden layer tidak diperlukan lagi. Kemudian banyaknya neuron pada hidden layer. Untuk banyaknya input variabel atau sedikit kurang dari 5, banyaknya neuron pada hidden layer yang diperlukan lebih besar 2 kali banyaknya input. Gitu ya. Untuk banyaknya input variabel yang sedikit, ingat, yaitu kurang dari 5, banyaknya neuron pada hidden layer yang diperlukan lebih besar 2 kali dari banyaknya input. Jadi kalau X-nya itu, banyaknya X ya, N-nya X-nya itu kurang dari 5, maka neuronnya itu lebih besar dari 2 kalinya NX. Dengan input yang semakin banyak, maka rasio banyaknya neuron terhadap banyaknya input harus menurun. Jadi kebalikan. Kalau inputnya sedikit, neuronnya harus banyak, tapi kalau inputnya banyak, maka neuronnya harus sedikit. Gitu ya. Nah, kemudian untuk fungsi aktivasinya juga harus dipertimbangkan, karena nanti apakah dia bisa diturunkan atau tidak. Gitu ya. Hampir semua fungsi aktivasi dapat digunakan asalkan fungsi tersebut harus bisa diturunkan. Kenapa harus bisa diturunkan? Karena ini diperlukan untuk bobotnya yang backward pass. Tadi kan kita menghitung gradient errornya menggunakan konsep dari turunan berantai. Nah, itu ya terkait artificial neural network dalam klasifikasi. Nah, selanjutnya yang akan coba kita bahas atau kita pelajari bersama adalah penggunaan softwarenya. Banyak sekali softwarenya ya yang bisa digunakan di dalam menerapkan ANN ini, terutama misalnya Python, kemudian ada juga JASP yang open source, dan yang paling familiar dengan kita adalah R Studio ataupun R Software. Nah, di dalam R Software ini ada banyak sekali package yang bisa digunakan juga, tetapi yang akan dicontohkan di sini adalah package neural net. Jadi untuk package-package yang lainnya mungkin bisa dipelajari secara mandiri ya. Nah, untuk sekarang yang akan kita
coba pelajari bersama itu adalah package dari NeuralNet. Jadi kalau teman-teman baca package dari NeuralNet-nya itu kan biasanya ada PDF-nya gitu ya di R Project ORG-nya. Nanti akan ada penjelasan terkait penggunaan functionnya masing-masing, sintaksnya seperti apa, kemudian formulanya itu apa, notasi-notasi tertentu itu untuk digunakan apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menggunakan NeuralNet. NeuralNet-nya sintaksnya seperti ini gitu ya, ada formula, ada data, kemudian hidden layer-nya berapa, threshold yang digunakannya berapa, step max-nya berapa, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca terkait ini ya. Nah, kemudian yang mungkin yang pertama terkait formula, ini adalah bentuknya, tergantung apakah kita bentuknya regresi atau klasifikasi. Jadi, dalam mendefinisikan model, variabel target dan variabel input harus dengan jelas didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian bentuk formulanya sama seperti regresi gitu ya, variabel target berdasarkan variabel independennya. Gitu ya, seperti yang terlihat di sini. Variabel target berdasarkan variabel independennya. Kemudian catatannya pada kasus klasifikasi, variabel target harus tipenya adalah faktor. Kemudian nama datanya apa? Hidden. Hidden ini adalah vektor yang menyatakan banyaknya node atau neuron pada setiap hidden layer-nya. Panjang vektor menyatakan banyaknya layer. Sebagai contoh, misalnya kita tulis hidden-nya adalah 5, maka menyatakan banyaknya layer adalah 1 yang terdiri dari 5 neuron. Tapi kalau kita tuliskan seperti ini, hidden yaitu C342 menyatakan pada hidden layer-nya 3. Ya, ada 3 layer, layer 1 dengan 2 neuron, kemudian layer 2 dengan 4 neuron, dan layer 3-nya adalah 2 neuron. Gitu ya. Kemudian replikasi menyatakan berapa kali pengulangan akan dilakukan. Ini sudah dibahas terkait epoch juga di pertemuan lalu ya, perulangan dari setiap pengamatan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian start weight, vektor yang berisi nilai awal bobot, di beberapa pertemuan juga sudah dibahas. Bobot awalnya itu biasanya digunakan secara acak karena nanti akan melalui proses update bobot. Kemudian learning rate juga sudah dibahas. Ini berada dalam interval 0 sampai dengan 1. Yang digunakannya adalah backpropagation. Kemudian algoritmanya ini menyatakan, jadi ada backpropagation, ada prop plus, ada prop min, ada seg, dan juga SLR. Nah, defaultnya kalau kita tidak rubah, itu dia menggunakan prop plus. Kemudian update bobot yang kita pelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya menggunakan backpropagation. Kemudian error FCT. Ini fungsi yang menyatakan loss function. Tadi sudah disebutkan loss functionnya itu untuk minggu lalu kita gunakan sum square error. Sementara untuk yang klasifikasi, tadi sudah dibahas kita menggunakan cross entropy. Nah, ini ya. Kemudian akvek, aktivasi fungsi gitu ya, error function sama aktivasi fungsi yang ini ya, act.fake itu. Ada yang menggunakan logistik gitu ya, sigmoid, kemudian tanha, dan defaultnya itu adalah logistik. Nah, kemudian linear outputnya, nah ini yang membedakan penggunaan untuk regresi atau untuk klasifikasi. Linear outputnya kalau kita tuliskan true, maka dia akan membacanya sebagai kasus regresi atau untuk prediksi gitu ya. Tapi kalau kita tulis sebagai false, maka nanti dia akan terbacanya sebagai kasus untuk klasifikasi. Gitu ya. Kemudian neural net akan menghasilkan objek dengan tipe NN, dan komponen pentingnya ada respon, ada covariate, model.list, net result, weights, result matrix, dan lain seterusnya. Nah, kemudian mungkin juga kita diminta untuk memplotkan gitu ya arsitektur neural network yang kita kerjakan dalam part tersebut apa, kita gunakan function plot. Kemudian nilai prediksinya yang menggunakan predik. Nah, contoh yang pertama kita akan menggunakan data iris gitu ya, bunga iris gitu ya, di mana spesies bunganya itu ada yang dikategorikan sebagai setosa, versicolor, dan juga virginica. Jadi kita punya klasifikasinya ada 3.
klasifikasinya ada 3. Nanti coba dipanggil gitu ya di R-nya, datanya. Nanti saya tunjukkan di R-nya seperti apa. Ini kita bahas dulu. Kemudian ini masing-masing ada 50 untuk spesies Setosa, 50 untuk versicolor, dan juga 50 untuk Virginica. Nah, di sini yang akan digunakan untuk algoritmanya, kita akan menggunakan algoritma backpropagations, kemudian 2 hidden layer, masing-masing 3 neuron, gitu ya. Learning rate-nya adalah 0,2 dan fungsi aktivasinya adalah logistik. Gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, tuliskan dulu formulanya apa. Formulanya itu adalah bentuk modelnya tadi spesies berdasarkan apa gitu ya. Tadi kan ada 4, kalau dibaca itu di datanya ada 4 fitur. Fiturnya itu tentang panjangnya sepal, lebar sepal gitu ya. Yang ini, kemudian petalnya, panjangnya, dan juga lebarnya, dan juga spesiesnya atau klasifikasinya. Nah, walaupun misalnya tadi disebutkan bahwa kalau kategorinya itu lebih dari 2, kita bisa gunakan fungsi aktivasi softmax. Nah, di sini yang akan dicontohkannya menggunakan fungsi aktivasi logistik. Jadi sebenarnya tetap bisa menggunakan fungsi logistik karena nanti dia akan baca neuron dari setiap output layernya itu dengan outputnya 0,1. Gitu ya, dianggap sebagai biner. Satunya itu nanti dia masuk kategori setosanya atau kategori versicolornya atau kategori virginicanya. Nah, kita lanjutkan lagi setelah formulanya didefinisikan. Ini tadi sudah sesuai ya, 2 hidden layer. Kemudian yang ini adalah neuron. Learning rate-nya kita gunakan 0,2, kemudian algoritmanya kita gunakan backpropagation karena dia klasifikasi, maka linear dot output-nya adalah false. Gitu ya. Ini hasil dari neural network-nya. Jadi kalau ingin dipanggil STR dari hasil neural network-nya akan muncul respon, kemudian covariat, ada model.list, error function-nya, tadi logistik gitu kan yang digunakan. Error function-nya di sini adalah SSE ya. Karena tadi kita tidak rubah, jadi dia default-nya masih menggunakan SSE. Kemudian fungsi aktivasinya tidak kita rubah juga, dia menggunakan default-nya menggunakan logistik. Gitu ya. Jadi kalau ingin rubah ke dalam softmax, nanti bisa dimodifikasi. Nah, kemudian ada exclude-nya, nggak ada, weight-nya dia acak sendiri gitu ya dari function-nya. Nah, kemudian nah ini hasil dari bunga 1 bobotnya. Kemudian bobot plotnya ini adalah artificial arsitektur dari neural network-nya. Di sini akan muncul error dan ada berapa perulangan gitu ya. Ini inputnya tadi ada 4 ya. X1, X2, X3 sampai dengan X4. Kemudian ini kategori pertama, kategori kedua atau klasifikasi atau spesies yang ketiga dan seterusnya, di mana fungsi aktivasinya tadi menggunakan logistik. Ya, nanti saya jelaskan atau contohkan di dalam R-nya. Terkait di sini belum ada pembagian data training dan data testing, gitu ya. Sementara kita masuk ke dalam supervised learning. Jadi nanti saya contohkan. Nah, di sini kita selesaikan dulu di dalam modulnya, gitu ya. Di sini terlihat bahwa errornya itu masih tinggi, gitu ya. Di sini errornya 49, sekian. Kemudian dari banyaknya iterasi sebanyak atau perulangannya itu 143. Nah, kita akan coba pakai algoritmanya adalah rprop plus dan juga rprop min. Nanti akan dibandingkan error mana yang lebih kecil sehingga dapat kita simpulkan algoritma mana yang terbaik. Gitu ya. Nah, ini hasilnya kalau kita gunakan apa yang ini? rprop plus gitu ya. Hasil arsitekturnya errornya 1, sekian. Dilihat dari sini errornya jauh sekali gitu ya, dari 49, sini 49, kemudian turun kalau pakai rprop plus hanya 1,0 sekian dan iterasinya lebih banyak. Kalau tadi baru hanya 143, kalau yang ini iterasinya sebanyak 7014.
Kemudian dicoba dengan rprop_min gitu ya. Ini akan diperoleh hasilnya errornya 1,002. Satu yang ini masih lebih kecil yang rprop plus gitu ya. Kalau yang ini banyaknya iterasinya 2663. Nah, pada kasus ini ternyata algoritma backpropagation itu menghasilkan error yang paling tinggi, atau ternyata hasil klasifikasinya itu yang terburuk dibandingkan dengan algoritma rprop plus dengan rprop negatif. Jadi kita coba lagi struktur yang berbeda gitu ya di sini. Hidden layernya 2, kemudian neuron di dalam hidden layernya ada yang 3 dan ada yang 2. Sebentar. Ini hidden layernya ada 3 gitu ya, vektornya ada 3, neuronnya ada 2, kemudian yang ini 3, yang ini 2. Jadi ada hidden layernya ada 3, kemudian algoritmanya menggunakan rprop_min, nilainya jauh lebih kecil lagi ternyata dibandingkan dengan rprop plus. Gitu ya. Jadi memang karena pembelajaran ya dicoba-coba, nanti akan dilihat error mana yang paling kecil. Nah, sekarang saya contohkan di dalam R-nya gitu ya, karena contoh yang di sini mungkin belum terlihat adanya splitting terkait data training dan data testing. Ini ya, nanti teman-teman bisa coba software mana yang dianggap lebih mudah, apakah menggunakan JISP atau misalnya menggunakan Python, ya dipersilahkan gitu ya. Tapi untuk perkuliahan kali ini yang akan dijelaskannya adalah menggunakan R dengan package-nya adalah NeuralNet. Nah, seperti biasa yang sudah selalu dipelajari bersama di praktikum yang menggunakan R gitu ya, kita panggil dulu package-nya. Kalau yang belum terinstall ya diinstal dulu. Kebetulan saya sudah diinstal. Panggil dulu package-nya, library NeuralNet, kemudian DP layer-nya. Kemudian datanya tadi menggunakan data iris, jadi kita panggil dulu ya. Ini akan sudah ada library atau directory di dalam bawaan R-nya gitu ya. Biasanya sudah ada. Kemudian str, kalau ingin dilihat gitu ya, ada apa aja sih di data irisnya, ini juga sudah dijelaskan tadi. Panjang sepal, ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, kemudian ini adalah Y-nya atau targetnya. Gitu ya. Kemudian tadi di contoh yang sudah dijelaskan di dalam modul itu, langsung gitu ya dilakukan pemodelan. Nah, ini yang akan saya contohkan adalah adanya pembagian untuk data training dengan data testing gitu ya. Jadi di sini set seed-nya untuk reproduktivitasnya itu digunakan 42. Sebenarnya ini bisa berapapun tergantung pertimbangannya masing-masing gitu ya. Kemudian Traian indeksnya 1 n-row dari data iris. Data tadi nama datanya apa? Datanya iris. Kemudian 0,8% gitu, data 0,8 kali atau 80%-nya dari data iris gitu ya sebagai data trennya, indeksnya. Kemudian kita definisikan data trennya, data tesnya. Kemudian ingin dilihat nanti berapa banyak jumlah data latihnya atau data trainingnya, dan juga berapa banyak jumlah data ujinya. Jadi ini kita run seperti biasa, kemudian di run. Nah ini ya, jadi 80%-nya dari data yang menjadi data training itu ada sebanyak 120, sementara untuk yang menjadi data ujinya ada 30, datanya ada 150 tadi ya. Kalau kita ingin lihat data trennya, keterangannya juga sama, ini ada 120 observasi. Kemudian X1 sampai dengan X4 sama seperti yang tadi juga dijelaskan, ini X1, X2 sampai dengan X4, kemudian yang ini adalah Y atau faktor. Nah, kemudian data testingnya juga sama. Ini tadi sudah dijelaskan, hanya ada 30 observasi, yaitu hanya 20%-nya gitu ya.
Nah, sekarang kita lakukan pemodelannya terlebih dahulu menggunakan neural net. Jadi kalau tadi pemodelannya itu di sini itu dipisahkan gitu ya, boleh langsung dituliskan atau dipisahkan. Kalau di sini saya coba langsung saja gitu ya, sesuai dengan model regresi yang sudah kita pelajari tadi. Ini adalah targetnya. Kemudian ini adalah fitur X1, fitur X2, fitur X3, ini adalah fitur X4. Gitu ya. Kemudian datanya yang digunakan untuk pemodelan, ingat karena supervise kita menggunakan data training. Kemudian hidden-nya ada 2, yaitu neuronnya yang pertama 2, neuron yang ketiganya 3. Kemudian learning rate-nya 0,2, algoritma yang digunakannya backpropagation. Karena dia klasifikasi, maka linear.output false. Nah, lihat di sini, di dalam pemodelannya itu tidak kita modifikasi fungsi aktivasi dan juga loss function-nya, maka dia otomatis menggunakan loss function-nya SSE, gitu ya, loss function-nya SSE. Kemudian fungsi aktivasinya menggunakan fungsi sigmoid atau logistik. Coba kita run di sini ya, di run. Kemudian kita gambarkan gitu arsitektur untuk neural net-nya. Arsitektur untuk neural net-nya gunakan plot dari pemodelannya. Yang ini. Plot dari pemodelannya. Maka nanti akan muncul plotnya. Ini di sini ya, kalau kita zoom, nanti akan seperti ini. Nah, ini terlihat bahwa banyaknya iterasi yang dilakukan itu 210, kemudian errornya 39,79. Gitu ya. Untuk melihat berapa peluang, nilai peluang dari hasil aktivasi dari klasifikasi setosa untuk setiap pengamatan, versi color dan juga Virginica, maka kita bisa panggil menggunakan prediction. Dan ingat, di sini ya, prediction, dan prediction-nya kita gunakan data test. Jadi untuk pemodelan kita gunakan data training yang ini. Yang ini kita gunakan data training latihan. Kemudian untuk prediksinya kita gunakan data test. Gitu ya. Jadi nanti kita dapat di sini run, kemudian kita panggil nilainya supaya bisa kita lihat masing-masing berapa run. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Jadi misalnya ini observasi keempat, gitu ya, pengamatan atau bunga keempat yang dari data raw-nya yang dia masuk ke dalam data testing. Kemudian peluang dia masuk ke dalam kategori satunya itu adalah setosa. Ini adalah versi color. Kemudian yang ketiganya adalah Virginica. Nah, lihat di sini peluang mana yang paling tingginya? 0,332, 0,375, 0,29. Nah, ternyata di sini dapat gitu ya, ini 0,375, artinya bunga keempat itu hasil klasifikasinya dia masuk ke dalam spesies Virginica. Kemudian bunga yang ke-8, peluangnya ada di mana? Ternyata dia juga Virginica. Bunga yang ke-8 dia Virginica juga, dan seterusnya. Dan ternyata kalau dilihat di sini, ini kemungkinan ada kekeliruan atau misalnya memang algoritmanya yang harus diganti. Peluangnya untuk setiap data tes itu ternyata sama gitu ya, yang di sini. Atau tadi fungsi aktivasinya harus diganti, bukan menggunakan logistik atau sigmoid, karena kategorinya ada 3, yaitu menggunakan softmax. Gitu ya. Jadi pada saat melakukan analisis diperhatikan lagi outputnya itu agak aneh atau tidak ya. Contohnya di sini kalau menurut saya ini masih agak aneh gitu ya. Jadi bisa dicoba-coba, atau misalnya kita coba ganti algoritmanya di sini. Bentar ya, kita ganti di sini menjadi RROP
plus misalnya. Kita run, kemudian kita coba plot. Gitu ya. Nah, ini keluar hasilnya. Lihat errornya berkurang. Sama ya tadi kalau backpropagation 39 sekian, kalau pakai rprop plus di sini 1,00 sekian. Di mana banyaknya iterasinya 11.564. Kita coba panggil lagi nih, si prediksinya agak aneh atau tidak gitu ya. Nah, ternyata kalau pakai rprop plus, ini beberapa pengamatan memang menunjukkan peluang yang sama, tetapi pengamatan yang lainnya itu ada yang berbeda dibandingkan dengan tadi yang pertama. Ini dari 30-30-nya itu nilai peluangnya sama gitu ya. Sementara kalau rprop plus itu ada yang berbeda. Sehingga artinya kita bisa katakan bahwa tadi yang saya curigai ini ada yang aneh atau algoritma yang salah. Ternyata tidak juga gitu ya, karena kalau kita gunakan algoritma yang berbeda, itu menghasilkan peluang yang berbeda. Coba kita cek gitu ya, berapa akurasinya, yaitu kita hitung confusion matrixnya. Kita coba cek dulu banyaknya hasil prediksi dengan tes datanya sama-sama dia 30, sehingga nanti tidak akan ada error gitu ya menghitung confusion matrixnya, karena dimensinya sudah sama. Nah, kita nilai hitung akurasinya. Nah, ini ya, kalau menggunakan rprop plus, di sini dapat dilihat akurasinya 96,67%. Kita bandingkan lagi kembali ya, kita balikan lagi misalnya ini menggunakan backpropagations gitu ya. Kita gunakan lagi backprop gitu ya, seperti ini. Kemudian kita coba hitung akurasinya lagi. Mana akurasinya? Kita hitung dulu ini ya. Kita bandingkan dengan backpropagation. Nilai akurasinya berapa dari confusion matrixnya? Nah, kalau pakai backpropagation akurasinya 33,33%. Sementara kalau pakai rprop plus tadi yang diperolehnya mana? Ini. Yang diperolehnya jauh lebih tinggi tingkat akurasinya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa algoritma backpropagation dibandingkan dengan algoritma rprop plus itu tidak lebih baik, atau yang lebih baiknya adalah algoritma rprop plus. Paham ya? Nah, itu contoh kalau kita gunakan neural network di dalam R software untuk klasifikasi. Paham ya? Saya kira ini mudah. Nanti akan diberikan juga source code-nya kalau kita gunakan itu. Nah, kemudian kita lanjutkan kasus yang kedua. Contohnya kita gunakan untuk kasus regresi, atau artinya output layer di dalam neural network-nya itu kita gunakan target variabelnya itu adalah numerik. Nah, di sini contohnya kita akan menggunakan data frame dari Boston yang ada di package-nya MAS gitu ya, yang di sini di package-nya MAS. Nah, tunjukkan katanya dari penelitiannya adalah mencari model yang dapat digunakan untuk memprediksi harga rumah. Nah, data Boston itu terdiri dari ada beberapa ini fitur gitu ya. Kemudian yang ingin diprediksinya adalah harga rumah. Datanya ada sebanyak 506 observasi dari 14 fitur atau 14 variabel. Nah, variabelnya itu apa aja? Bisa dilihat. Crime itu tentang kejahatan per kapita, kemudian indus proporsi luas lahan non-retail, NOx itu tentang konsentrasi nitrogen, RM-nya rata-rata jumlah kamar per rumah, H itu adalah proporsi unit yang ditempati pemilik yang dibangun sebelum tahun 1940, umur rumahnya atau umur unitnya ya, bukan umur orangnya. Kemudian DIS rata-rata jarak ke 5 pusat pekerjaan di Boston. Teksnya tarif pajaknya, P rasionya, PT rasio adalah rasio jumlah anak dan guru.
L-statnya persentase status rendah terhadap populasi, dan MEDV-nya adalah median nilai rumah yang dimiliki pemiliknya. Nah, di sini seperti yang sudah biasa dilakukan oleh kita bersama ya, kita coba pilih dulu gitu ya, ambil dulu variabel fiturnya apa aja yang ingin digunakan untuk memprediksi. Di sini yang digunakannya ada fitur X1-nya crime, indus, NOx, RM, age, dis, text, P, T ratio, L-stat, dan MEDV. Nah, datanya ini kita buat menjadi data frame, kemudian dari data ini kita lakukan normalisasi data dulu karena tadi berbeda-beda gitu ya, apa namanya, skalanya gitu ya, supaya sama kita gunakan normalisasi data menggunakan min max. Di sini saya yakin ini sudah tahu ya, min max itu rumusnya seperti apa, secara function di dalam R-nya ini bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita bagi data testing dan data trainingnya di sini. Nah, kemudian kita lakukan pemodelannya seperti biasa menggunakan package neural net. Tadi hidden layer-nya ini neuronnya ada 10 di hidden layer yang pertama, hidden layer keduanya ada 12, ini 10, ini 12, yang ini ada 20. Kemudian algoritma yang digunakannya rPropose, error functionnya SSE, aktivasi functionnya logistik, kemudian thresholdnya 0,1, threshold untuk apa namanya, konvergen ya. Kemudian karena dia prediksi maka linear dot outputnya adalah true. Nanti diplotkan hasil pemodelannya akan seperti ini. Jadi yang menjadi target variabelnya adalah ini, MEDV. Itu ya. Kemudian lakukan prediksi menggunakan data tes seperti yang tadi saya contohkan untuk data klasifikasi. Hasil prediksi ini untuk memunculkan beberapa saja menggunakan function .head. Kemudian sum square error-nya gitu ya, dan diperoleh mean square error-nya adalah seperti ini. Ini sudah dipelajari di minggu lalu ya, rumus sum square error itu seperti apa, dituliskan functionnya, kemudian dicari hitung rata-rata mean square error-nya, diperoleh 0,0 sekian. Nah, kemudian di sini misalnya ingin dimunculkan scatter plot dari data testnya, data tes terhadap prediksinya. Nah, di sini akan terlihat data asli itu yang menjadi sumbu X-nya, kemudian data prediksinya itu yang menjadi sumbu Y-nya. Nah, ingat kembali kalau datanya itu kita lakukan transformasi atau misalnya lakukan normalisasi, maka itu harus dikembalikan lagi gitu ya ke skala aslinya karena nanti dalam prediksinya itu akan berbeda. Nah, tadi karena kita menggunakan min max ya, maka dikembalikan lagi terhadap functionnya masing-masing untuk mendapatkan data aslinya. Tadi min max-nya itu menggunakan skala minus 1 sampai dengan 1. Skala maksimumnya adalah 1, skala minimumnya adalah minus 1. Maka akan diperoleh hasil untuk normalisasinya, sehingga DI-nya itu akan diperoleh menggunakan persamaan seperti ini. Ini saya yakin pasti paham ya, karena itu tinggal disubstitusikan berdasarkan skala di sini. Nah, sehingga kita tuliskan functionnya di dalam R yang di sini. Y data asli itu akan sama dengan ini. Dari data tes kemudian dikembalikan lagi akan diperoleh nilai Y prediksinya. Jadi Y data asli dan Y prediksinya. Kalau yang tadi ini adalah data hasil transformasi atau data hasil rescaling gitu ya, menggunakan min max. Yang ini ya masih menggunakan min max, dia belum dikembalikan ke data aslinya. Setelah dikembalikan ke data asli, plotnya menjadi seperti ini. Walaupun secara trennya itu dia tetap sama gitu ya, membentuk tren linear ke atas. Nah, kemudian kita bisa coba hitung semacam koefisien determinasinya karena kita bicara regresi. Maka kita bisa hitung sum square residual dibagi dengan sum square total dikali dengan 100%. Ini kan rumus koefisien determinasi yang sudah dipelajari di regresi.
Maka kita bisa nyatakan bahwa sum square residual coefficient sejenis gitu ya, semacam koefisien determinasi itu 100% dikalikan sum square residual dibagi dengan sum square total. Diperoleh nilainya adalah 84,92289 atau bisa kita katakan karena koefisien determinasinya ini tinggi gitu ya, 84%, maka pemodelannya hasil prediksinya itu sangat baik gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kita ingin bandingkan dengan regresi biasa gitu ya, ngapain susah-susah pakai artificial neural network, padahal kita bisa lakukan regresi biasa langsung aja ya, menggunakan linear model, kemudian dapat hasilnya, koefisien dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dapat dilihat ternyata R-square-nya dia lebih rendah dibandingkan dengan hasil neural network. Itu ya di sini R-square-nya 0,7268. Kalau digambarkan ternyata lebih linear menggunakan artificial neural network gitu ya. Ini lebih terwakili atau lebih representatif menyatakan adanya hubungan linear antara Y prediksi dengan Y aslinya. Gitu ya, dibandingkan dengan ini. Itu ya, masih tidak terlalu terlihat trennya linear sekali. Nah, koefisien determinasinya kalau kita samakan dengan semacam koefisien determinasi, ternyata yang dari ANN itu 84,9%, dari regresi biasa itu 65. Artinya bisa kita nyatakan bahwa pemodelan regresi menggunakan ANN itu mungkin lebih baik dibandingkan dengan regresi biasa. Nah, untuk mencobanya bisa gunakan lagi algoritmanya berbeda-beda ya. Tadi kan ada backpropagation, untuk R-prop-minusnya juga belum kita coba. Nanti hampir selalu mengalami konvergen dan hasilnya yang diperoleh hampir sama. Ya, atau bisa coba package-nya DeepNet, Deep Neural Network, dan juga Keras. Oke, yang terakhir mungkin ini untuk pengetahuan kita bersama gitu ya, di dalam algoritma yang dibahas itu yang sudah kita bahas dari awal sampai sekarang itu adalah feed-forward. Artinya adalah data yang dimasukkan ke dalam neural network itu melalui layer-layer pada hidden layer, kemudian masuk ke output layer dan menghasilkan output gitu ya. Proses dilakukan secara penuh dari kiri ke kanan. Yang tadi digambarkan ini input gitu ya, hidden layer, kemudian ini adalah output. Itu secara feed forward, jadi ke depan gitu ya. Arahnya ke depan dari layer ini ke sini dan ke sini gitu ya. Nah, ada beberapa bentuk lain dari feed forward, diantaranya disebut atau dikenal dengan namanya CNN, Convolutional Neural Network, kemudian ada Recurrent Neural Network atau RNN. Nah, CNN dan RNN ini merupakan bentuk artificial neural network yang sangat penting dan ketiganya mempunyai spesifikasi tempat penggunaan yang berbeda. Gitu ya. Yang pertama, RNN. RNN ini cocok digunakan untuk kasus prediksi datanya dalam time series. Karena dia cocok digunakan dengan adanya urutan waktu. Sehingga dia cocok untuk data time series, kemudian pemodelan bahasa, speech recognition, dan penerjemahan kalimat, prediksi harga saham, dan lain sebagainya. Ya, kemudian CNN ini cocok untuk bidang klasifikasi gambar atau pendeteksian objek gitu ya, dan pemrosesan video. Karena CNN ini adalah bentuk khusus kasus neural network yang bekerja dengan memproses data yang berbentuk grid atau matriks seperti gambar atau video. Jaringan ini menggunakan layer khusus yang terpisah-pisah yang disebut convolutional layers. Gitu ya. Kemudian ada yang ketiga adalah self-organizing maps. Ini adalah bentuk lain yang bisa digunakan untuk unsupervised. Dia memproyeksikan data berdimensi tinggi ke dimensi yang lebih rendah. Nah, kegunaan utamanya untuk pengelompokan, reduksi dimensi, pengenalan pola, dan juga segmentasi pasar. Nah, bentuk lainnya ada juga GANs gitu ya, Generative
adversarial networks, kemudian ada autoencoder, ada radial basis function network, multilayer perceptron, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dibaca dalam kegiatan mandirinya ya, jenis-jenis seperti itu, contoh-contohnya seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari